Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat da'i dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perkenalkan, nama saya Dafa, dai ganteng dari Surabaya, tentunya idaman para wanita. Hadirin, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Al-Quran sebagai obat dari penyakit umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang di dalamnya berisikan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan ayat yang pertama kali turun, jika kita bisa menelisik lebih dalam, yaitu Iqra, bacalah. Bahkan Jibril sampai mengulang kata Iqra sampai 3 kali. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Menurut kalangan tafsir Ishari, yang dimaksud dengan Iqra yang pertama yaitu how to read, yakni sebuah pembacaan yang hanya melibatkan lisan saja tanpa disertai dengan pemahaman. Lalu Iqra yang kedua yaitu how to learn, yakni sebuah pembacaan yang melibatkan unsur intelektual. Lalu sedangkan yang ketiga, Iqra yang ketiga yaitu how to understand, how to religion, yakni sebuah pembacaan yang tidak hanya melibatkan unsur intelektual saja, melainkan juga melibatkan unsur emosional. Maka dari itu jika kita terlihat lebih dalam, perintah yang pertama yaitu membaca. Jika kita bisa membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, bisa memaknainya dengan baik, maka kita bisa terhindarkan dari yang namanya penyakit dunia, yaitu apa? Kebodohan. Jadi Al-Quran merupakan obat dari kebodohan. Bukan hanya itu hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Di dalam kitab tafsir Adwa'iul Bayan pada jilid 11 halaman 619 mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia ini sebagai obat bagi segala penyakit hati dan penyakit jiwa di dalam diri kita. Jadi jika hati kita sedang galau karena habis diputusin pacar, maka obatnya baca Al-Quran. Jika hati kita marah karena Indonesia habis kebantai sama Australia, maka obat Al-Quran. Hati kita rungkat karena tidak punya uang, hutang di sana, hutang di sini, maka obatnya baca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan sebagaimana syair yang sering kita dengarkan di zaman sekarang. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Jadi obat hati yang pertama yaitu membaca Al-Quran dan maknanya. Bukan hanya tentang Al-Quran bisa menyembuhkan dari segala penyakit psikis saja. Akan tetapi Al-Quran juga bisa menjadi obat dari segala penyakit fisik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ada seorang tokoh agama di kampung. Ia kakinya tersengat oleh kalajengking. Dan ada seorang sahabat yang mendatanginya, lalu ia membacakan surah Al-Fatihah. dan meniupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan kepada kaki yang tersengat kalajengking tersebut.
Alhamdulillah, atas izin Allah, kaki tersebut bisa disembuhkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2576. Di dalam hadis ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun di zaman sekarang, banyak orang yang tidak bisa menggunakan Al-Quran sebagai obat. Sebab di zaman sekarang, orang lebih gemar untuk melihat postingan-postingan di Instagram daripada membaca huruf di Al-Quran. Betul? Orang di zaman sekarang lebih suka scroll TikTokan daripada ia membuka mushaf Al-Quran. Betul? Oleh karena itu hadirin, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita hiasi lisan kita dengan bacaan Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran sebagai obat penenang hati kita serta obat dari segala penyakit fisik-fisik di dunia ini. Karena seperti halnya ketika kita berobat ke dokter, maka kita yakin dengan resep yang diberikan dokter tersebut, penyakit yang kita derita bisa disembuhkan. Begitu juga dengan ketika kita berobat dengan Al-Quran, maka kita juga harus yakin Al-Quran berasal dari Allah dan yang membuat penyakit juga Allah, maka kita bisa sembuh juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.